saudara, selamat menyaksikan acara GIF Menyapa. Gereja Injili Firman Tuhan menyapa saudara dengan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Karena kita percaya bahwa saat-saat sekarang ini hanyalah firman Tuhan yang kita butuhkan. Karena firman Tuhan memberikan kekuatan dan kelegaan buat setiap kita. Oleh sebab itu saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini dari Mazmur 46, di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul bahwa Tuhan adalah kota benteng kita. Saya bacakan dulu Mazmur 46 untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Ayat 2 dikatakan begini: Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dan kesesakan sangat terbukti. Ayat 3, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Ayat 4, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Ayat 5, kota Tuhan kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Tuhan ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Tuhan akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Ayat 8, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Tuhan Yakub. Ayat 9, pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Ayat 10, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Ayat 11, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Yang terakhir 12, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Tuhan Yakub. Latar belakang daripada Mazmur 46 ini adalah ditulis ketika kesukaran sedang melanda Israel pada saat itu, di mana pada waktu itu Yerusalem sedang dikepung oleh Sanherib, yaitu Raja Asyur. Namun Tuhan melepaskan orang Israel dari kesesakan. Kita bahas sama-sama dari ayat 2, poin yang pertama kita akan lihat ayat 2 sampai yang keempat. Saya bacakan lagi. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang dalam geloranya. Poin yang pertama yang mau sampaikan pada saat ini adalah Tuhan memberikan kelegaan. Kita sedang menghadapi yang namanya goncangan-goncangan, kesesakan-kesesakan. Bahkan virus ini kita sudah sama-sama tahu bahwa memberikan kesesakan buat orang-orang yang sedang mengalami sakit. Mereka mengalami kesesakan di dada, mereka tidak bisa bernafas. Tapi firman Tuhan pada saat ini menjelaskan, memberikan kepada kita bahwa hanya Tuhan yang bisa memberikan kelegaan. Dikatakan bahwa sekalipun, ayat 3, sekalipun kita tidak akan takut. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Sekarang ini keadaan bumi sedang berubah, sedang ada goncangan, bahkan gunung-gunung goncang di dalam laut, kata firman Tuhan. Kita melihat bahwa semua sedang digoncangkan, tidak ada yang tidak tergoncang. Tapi firman Tuhan luar biasa, memberikan kepada kita bahwa hanya di dalam Tuhan kita mendapatkan kelegaan. Kuasa dan kemampuan untuk menghadapi ketidakpastian dan kesengsaraan hidup ini hanya terdapat di dalam Tuhan. Tempat perlindungan menggambarkan perlindungan dari bahaya, menunjukkan bahwa Tuhan adalah keamanan sejati kita di tengah-tengah badai kehidupan. Kekuatan mengacu kepada keperkasaan Tuhan ketika kita memerangi musuh-musuh kita, dan mencakup kekuatannya yang bekerja dengan kuasa di dalam kita, memungkinkan kita untuk mengatasi halangan-halangan dalam hidup ini. Kita lihat bahwa kita nggak bisa tahu apa yang sedang terjadi dengan dunia ini. Kita bisa lihat bahwa hanya Tuhanlah, semua berlari kepada Tuhan. Semua manusia sekarang ini, mungkin mereka selama ini meninggalkan Tuhan, tapi kita lihat banyak yang kesaksian terjadi yang kita lihat di internet bahwa orang-orang datang mencari Tuhan. Sebab manusia tahu hanya kepada Tuhanlah mereka bisa berlindung. Ketika keadaan di luar ini, bumi sedang digoncangkan, hanya Tuhanlah kota benteng kita.
Hanya Tuhanlah yang memberikan kelegaan kepada kita. Jadi ketika saudara saat ini sedang mengalami kesesakan, saudara sedang mengalami yang namanya ketidakpastian dalam kehidupan ini. Mungkin saudara sedang mengalami kesesakan dalam sakit penyakit saudara, sedang mengalami kesesakan dalam ekonomi saudara. Saudara udah nggak tahu lagi harus cari uang bagaimana. Semua ditutup, usaha dan pekerjaan semuanya kacau balau. Bahkan bukan hanya di Indonesia saja, seluruh bumi sedang mengalami kacau balau. Tapi saya mau kasih tahu poin yang pertama, firman Tuhan katakan bahwa hanya Tuhanlah yang bisa memberikan kelegaan buat setiap kita. Saya banyak menyaksikan kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Ketika seseorang sedang mengalami sakit, kadang menghadapi virus ini, mereka didatangi oleh Tuhan, entah itu melalui orang yang sedang bekerja sebagai petugas kebersihan atau apapun. Tuhan bisa pakai segala cara untuk melepaskan saudara dari kelegaan. Yang paling terpenting adalah saudara hanya datang kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan kelegaan kepada saudara. Saya pastikan bahwa dunia boleh bergoncang, semua boleh mengalami goncangan, tapi hanya di dalam Tuhan ada kelegaan. Itu poin yang pertama. Dan poin yang kedua, saya akan bacakan di ayat 5 sampai yang ke-8. Kota Tuhan, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran sebuah sungai. Tuhan ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Tuhan akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Tuhan Yakub. Yang pertama tadi saya katakan bahwa Tuhan akan memberikan kelegaan. Dari poin yang kedua, saya akan bagikan bahwa pasti Tuhan akan melindungi setiap kita. Dikatakan bahwa Tuhan adalah kediaman di tempat yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sungai. Saudara tahu bahwa ketika keadaan sekitar kita sudah tidak aman lagi, ketika keadaan sekitar kita, bahkan mungkin lingkungan rumah kita, bahkan mungkin dari dalam rumah kita, ada banyak orang yang sedang mengalami kesesakan, mengalami sakit penyakit oleh karena wabah yang sedang terjadi ini. Kita lari kemana saudara? Kalau bukan kita lari kepada Tuhan, kediaman yang maha tinggi. Artinya apa? Bahwa hanya ketika kita datang kepada Tuhan di tempat yang maha tinggi, kita akan mendapatkan perlindungan daripada Tuhan. Dikatakan bahwa Tuhan ada di dalam kota yang tidak akan goncang. Bangsa-bangsa ribut, semua kerajaan-kerajaan goncang memperdengarkan suaranya. Tapi kota benteng kita ialah Tuhan Yakub. Bahwa Tuhan adalah tempat kota benteng kita, perlindungan kita. Nah, sungai ini adalah kiasan untuk hadirat Tuhan. Di ayat 6 disampaikan bahwa sungai ini tidak menakutkan, melainkan menyukakan. Kebalikannya dari ayat 3 dan 4 adalah air laut. Artinya begini saudara, ketika saudara datang kepada Tuhan, ketika saudara tidak tahu lagi dan memang sudah tidak ada lagi yang bisa menolong di sekitar kita, apapun yang kita andalkan sepertinya semua tidak bisa menolong kita. Hanya ketika kita datang kepada kediaman Tuhan, maka ada sungai-sungai Tuhan yang dicurahkan buat kota tempat kediaman kita, buat perlindungan diri kita, buat keluarga kita. Akan ada kelegaan, akan ada perlindungan. Ketika kita datang menyembah Tuhan, ketika kita berdoa, kita percaya bahwa hanya Tuhanlah yang bisa melindungi kita, hanya Tuhanlah bisa melindungi keluarga kita, hanya Tuhanlah yang bisa melindungi semua kota ini dan bangsa ini. Walaupun kita percaya bahwa ada banyak orang, ada banyak kejadian yang sekarang ini kita lihat mungkin di depan mata kita sendiri, tapi percayalah bahwa dimanapun saudara dan saya berada, apapun yang sedang kita kerjakan, kita lakukan, ada perlindungan Tuhan. Bukan berarti kita melakukan segala sesuatu tanpa memakai hikmat, tapi memang kita percaya bahwa kita terbatas sebagai manusia. Seringkali kita sudah melakukan berbagai cara untuk melindungi diri kita, mencuci tangan kita mungkin, atau menutup muka kita, mulut kita dengan masker, atau kita mungkin memakai peralatan baju-baju. Tapi saya percaya bahwa hanya di dalam Tuhan tempat perlindungan kita yang paling sempurna. Saudara jangan andalkan apapun. Saudara bisa memakai semuanya itu, tapi di atas segalanya hanya Tuhan yang bisa melindungi kita. Sehingga dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, kita percaya bahwa Tuhan adalah kota benteng kita yang melindungi setiap kita. Yang ketiga adalah ayat yang
9-12. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Ayat 11, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Tuhan Yakub. Poin yang pertama yang tadi saya sampaikan adalah Tuhan adalah penolong kita dalam kesesakan. Yang kedua tadi adalah Tuhan memberi perlindungan buat kita. Dan yang ketiga yang terakhir saya mau bagikan adalah Tuhan akan menunjukkan kuasanya kepada kita. Saya percaya bahwa ketika Tuhan pada waktu itu kita baca dalam perjanjian lama, dalam firman-firman Tuhan, apa yang kita baca bahwa Tuhan senantiasa menunjukkan kuasanya. Bahkan ketika orang Israel tidak memiliki lagi pertolongan, tidak memiliki lagi kekuatan, disitulah Tuhan menunjukkan kuasanya kepada orang Israel. Dan kita percaya bahwa kita seringkali udah gak ada kekuatan, kita seringkali udah gak ada lagi tempat perlindungan. Tapi disinilah kita akan melihat bahwa hanya kuasa Tuhan yang akan ditunjukkan dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika saudara percaya bahwa ada kuasa Tuhan dalam hidup saudara, ketika saudara percaya bahwa Yesus tinggal dalam saudara, bahwa kuasa itu bukan hanya diberikan kepada pendeta, bukan hanya diberikan kepada orang-orang tertentu, tapi melalui kematiannya dan kebangkitannya di atas kayu salib. Kuasa itu ada dalam diri saudara dan saya sekarang ini. Mari nyatakan kuasa Tuhan di tengah-tengah kita, supaya kita melakukan bersama dengan Tuhan, menunjukkan kuasanya. Inilah waktunya untuk gereja Tuhan, inilah waktunya untuk saudara dan saya orang percaya, bukan hanya memikirkan apa yang kita hidupi di dunia ini, tapi inilah waktunya kita akan menyatakan kuasa Tuhan di tengah dunia ini. Saya percaya kedatangan Tuhan tidak akan lama lagi, dan inilah waktunya saudara dan saya akan menunjukkan kuasa Tuhan di akhir zaman ini, di mana kuasa Tuhan yang dahsyat yang pernah kita saksikan beberapa waktu yang lalu akan Tuhan curahkan lebih lagi di tengah-tengah kita di akhir zaman ini. Dan biarlah saudara dan saya bukan hanya sebagai penonton yang menyaksikan kuasa Tuhan dinyatakan, tapi saudara dan saya adalah orang yang menjadi pelaku yang menyatakan kuasa Tuhan. Ingat baik-baik bahwa dunia ini butuh kuasa Tuhan. Dunia ini perlu melihat kuasa Tuhan, dan hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan yang ada dalam diri saudara dan saya yang akan menunjukkan bahwa kuasa Tuhan itu nyata, kuasa kebangkitannya nyata, sehingga kuasa iblis sudah dikalahkan, kuasa sakit penyakit dikalahkan, semua sudah dihancurkan. Hanya kuasa Tuhan yang akan menang di atas dunia ini. Tidak ada rancangan manusia dan iblis, hanya rancangan Tuhan yang terjadi atas kehidupan kita. Amin.